Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama aku tentunya Ratu EKBKJ di channelnya Ratu EKBKJ. Sebelum kita mulai, jangan lupa dulu subscribe, aktifin tombol loncengnya, like, dan juga tinggalkan jejak komentar kalian di bawah, dan share video ini ke semua sosial media. Oke guys? Oke, untuk kali ini aku mau kasih tentang motivasi ya buat kalian. Motivasi di sini aku beri tema yaitu cara mencari pasangan sesuai dengan karakter dan juga posisi, yang dikaitkan dengan kritik saya terhadap peninggalan budaya patriarki yang masih ada, yang masih sekitar 30% membekas ya. Oke, langsung saja guys, selamat menyaksikan. Oke, sebenarnya bagaimana sih caranya kita mencari pasangan itu yang tepat, yang sesuai dengan karakter dan juga posisi seseorang. Nah, ngomong-ngomong tentang hal itu guys, jadi aku tuh jadi kepikiran kayak gini loh. Kita flashback dulu sebelum ke situ ya. Di era sebelum era kontemporer atau masa tradisional dulu, budaya patriarkis itu telah marak dan membentuk sebuah paradigma masyarakat. Apa sih budaya patriarki? Budaya patriarki itu adalah budaya yang memujakan seorang pria itu seolah-olah dia seorang yang harus lebih unggul daripada perempuan. Tapi lebih unggul di sini itu adalah dogma yang dibangun, opini yang dibangun, tapi pada sebenarnya tidak seperti itu. Ini adalah sebuah dogma dan paradigma yang dibangun oleh orang-orang yang pernah punya kepentingan di masa dulu. Nah, budaya patriarki di zaman dahulu itu sangat kental. Misalnya seperti peran-peran publik, peran-peran segala hal yang itu tuh berkaitan dengan skill pendidikan, dan peran yang di depan itu selalu laki-laki. Perempuan selalu dianggap sebagai seorang yang harus mendampingi atau mensupport, sebagai seorang yang dia hanya makhluk kedua yang diciptakan. Nah, itu adalah paradigma yang dibangun oleh sebuah dogma, dibangun oleh sebuah kepentingan tertentu pada masa itu, yang kemudian mempengaruhi perspektif masyarakat. Nah, kalau dalam psikologi itu dia sesuatu yang menjadi opini yang terus-menerus dibangun, itu akan masuk ke alam bawah sadar. Nah, ketika itu sudah di alam bawah sadar, baik itu perempuan maupun laki-laki, secara spontanitas dia meyakini ataupun menjalankan itu sebagai rutinitas, sebagai sebuah unsur yang dianggap selayaknya seperti itu. Padahal sebenarnya itu adalah efek dari opini yang terus dibangun dan memasuk ke dalam alam bawah sadar. Oke, kemudian muncullah pergerakan pertama kali di filsafat itu yang namanya gerakan feminisme, dimana di situ feminisme dia menolak adanya budaya patriarki karena perempuan merasa dirugikan karena selalu dianggap nomor 2 yang harus nurut dengan laki-laki yang tidak punya peran publik dan sebagainya. Dan tokoh-tokoh feminisme terus menyuarakan hak-hak perempuan untuk bagaimana perempuan diakui secara kemampuannya. Kemudian dari situ bukan hanya ilmu filsafat saja yang kemudian merespon, di dunia psikologi pun namanya psikologi feminisme pun kemudian merespon dan membuat klasifikasi terhadap psikologi feminisme ini tadi, yang mana gerakan ini kemudian dibagi. Ada feminisme ekonomi, feminisme sosial, feminisme liberal. Nah, di sini memiliki unsur-unsur tersendiri gitu, atau
ideologi tersendiri. Kalau feminisme ekonomi itu dia ingin disetarakan dalam hal ekonomi, misalkan kata bagaimana akses publik, akses untuk mendapatkan pembayaran yang setara, akses untuk mendapatkan ruang publik yang setara dan sebagainya. Terus psikologi feminisme yang alirannya feminisme sosial itu dia ingin disetarakan bukan hanya dalam hal ekonomi saja atau karir saja, tetapi feminisme sosial itu menyuarakan bahwasannya perempuan itu layak disetarakan secara segala hal dalam unsur sosial, karena seorang itu memiliki kebaikan ataupun moral, etika, bakat, kemampuan, prestasi, semua itu tidak bisa dinilai dari gendernya, tidak bisa dinilai dari jenis kelaminnya, tetapi dia harus dinilai pada individu tertentu. Disinilah peran feminisme sosial atau yang ini saya lebih condong ke sini ya, lebih sepakat, karena memang seharusnya perempuan atau masyarakat itu memandang bahwasanya jangan kemudian sesuatu itu didasarkan pada yang ketidakadilan tanpa rasionalisasi yang jelas, hanya atas dasar dogma. Nah, kemudian ada juga feminisme liberal. Kalau feminisme liberal itu tuh pernah tren atau pernah menjadi bahasa familiarnya itu tuh feminisme ekstrim. Dimana feminisme ekstrim itu dia tidak mau menikah maupun berkasih ataupun memiliki hubungan percintaan dengan laki-laki, karena laki-laki dianggap sebagai musuh. Kenapa dianggap sebagai musuh? Karena selama ini laki-laki terus selalu dinomorsatukan ataupun selalu diagungkan mesti dia salah, dan perempuan selalu dianggap salah meskipun dia benar, ataupun selalu dianggap sebagai nomor 2 meskipun lebih mampu. Nah, dari tiga sudut pandang tersebut, kalau aku pribadi sebagai Ratu EKBKJ, aku lebih condong ke feminisme sosial. Kenapa? Karena memang seharusnya kita memandang segala hal, kemampuan apapun, baik itu dalam unsur rumah tangga, unsur publis, unsur karir, unsur segala hal yang berkaitan dengan sosial, itu seharusnya dipandang siapa yang mampu, siapa yang berhak menduduki posisi itu, siapa yang lebih baik. Seharusnya memang seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke era kontemporer di Indonesia ini, atau yang sebenarnya kalau berbicara ke dunia filsafat ya, kita itu bukan era modern lagi, tapi sudah postmodern atau kontemporer. Jadi setelah modern. Apa bedanya era modern dengan era kontemporer gitu ya? Kita sudah masuk di era kontemporer. Kalau era modern itu cenderung positivistik itu adalah dimana ketika kita itu mengukur segala hal itu atas dasar nilai. Contoh, orang yang bakal sukses, yang sekolahnya nilainya paling bagus, yang dia punya ijazah, nah itu era positivistik, dalam filsafat disebut seperti itu. Nah, era positivistik di sini cenderung ke modern. Nah, sedangkan sekarang kalau kita menyebut modern sudah tidak tepat, karena kita sudah era digital industri 4.0. Nah, ini kalau dalam dunia ekonomi disebut industri 4.0, kalau dalam dunia filsafat disebut era kontemporer. Nah, di era kontemporer ini kemudian saya akan kaitkan ke fenomena di Indonesia ya. Karena tuntutan dunia yang kemudian memang budaya patriarki ini tuh terlalu menyudutkan perempuan, merugikan perempuan. Kemudian negara-negara Asia yang cenderung tidak logis, tidak didasarkan terhadap pola pikir yang logis, yang humanistik, yang humanisme, atas paham humanis, maka kemudian
tidak mau negara-negara Asia yang cenderung terlalu egonya itu mereka dituntut atau mereka kemudian dikecam jika tidak bisa membuka peluang terhadap kesetaraan gender. Kalau dalam bahasa di Indonesia, emansipasi. Nah, tetapi mirisnya gitu ya, saya menilai untuk di Indonesia dan negara Asia itu feminismenya itu bukan feminisme sosial yang seharusnya memang manusia itu didudukan sebagai seorang makhluk sosial yang harus memiliki paham humanis, kemanusiaan yang segera harus diukur kepada individunya, kepada bagaimana dia seorang individu berinteraksi dengan sosialnya. Tetapi di Indonesia ini kita masih dihadapkan pada mengkotakkan, atau kalau saya menganalisanya, kita itu mengambil feminisme tetapi versi feminisme ekonomi. Dan ini sebenarnya akan menjadi tumpang tindih terhadap pola interaksi dan juga pola sosial, bahkan juga nantinya akan mempengaruhi ke dalam sistem yang lainnya, sistem ekonomi dan lain sebagainya. Kenapa saya tidak sepakat dengan feminisme ekonomi? Karena khususnya di Indonesia yang kita tahu, contoh di Indonesia menerima perempuan untuk memberikan peran publik, untuk bisa menjadi misalnya baik itu pemimpin, pembicara, terus kemudian politisi ataupun pendidik, ilmuwan, penulis, entertain dan lain sebagainya diterima di Indonesia. Atau beberapa negara Asia juga seperti itu. Tetapi sayangnya dalam hal pernikahan, perempuan masih diposisikan sebagai makhluk nomor 2. Meskipun pada kenyataan realita yang ada, bahwasanya dalam perekonomian ataupun dalam sosial di keluarga tersebut, justru istrinya yang banyak berkorban, yang banyak menjadi tulang punggung keluarga ataupun yang banyak bertanggung jawab atas kondisi. Nah, ini kan tidak adil terhadap perempuan. Benar secara publik perempuan diakui. Meskipun masih ada beberapa orang yang belum ya. Bahkan mungkin beberapa orang masih ada yang menolak pola kepemimpinan perempuan, misal beberapa masih ada. Walaupun karena bekas-bekas patriarki itu terutama di Indonesia itu kita masih sering menemukan gitu. Tapi setidaknya 80% untuk ruang publik perempuan sudah diberikan kesetaraan atau sudah diakui kemampuannya, karena beberapa perempuan-perempuan yang sudah memberikan prestasinya, entah itu dalam dunia kepemimpinan dan lain sebagainya. Tetapi sayangnya dalam hal sosial, terutama sosial dalam kekeluargaan, perempuan diberikan beban yang sangat tidak adil. Karena apa? Contoh, saya ingin memberi contoh kenapa di Indonesia ini tingkat perceraian semakin tinggi. Nah, kita akan masuk ke sini cara mencari pasangan yang sesuai karakter dan posisi. Saya akan masuk ke sini. Seringkali kita temukan bahwasanya ketika perempuan sukses di depan, entah dia pemimpin, entah dia kemudian entah mungkin dia politisi, ilmuwan, atau dia artis, itu kemudian masyarakat menginginkan mendambakan seorang perempuan yang sukses tadi itu mendapatkan seorang laki-laki yang lebih di atasnya, yang lebih kaya, yang lebih berprestasi atau apa. Padahal ini justru tidak tepat. Saya sebagai background yang pernah mempelajari tentang psikologi dan terjun ke dunia motivasi, dan dengan logika saya tidak sepakat dengan pola prinsip seperti ini. Kenapa? Saya punya alasan. Begini pemirsa,
Jadi gini guys, ketika seorang yang dia itu memiliki kemampuan, dia memiliki sebuah keunggulan, manusia itu dipasangkan sesuai untuk saling mengisi, sebagai pakaian untuk saling melengkapi. Nah, ketika seorang perempuan yang dia sudah pada ranking 1, apakah ada di atas dari ranking 1? Pasti adanya adalah ranking 2. Rating 2 kan? Apakah ada sebuah logika di mana suatu puncak di atas dari angka 1? Pasti tidak ada. Makanya kenapa ketika kemudian masyarakat ataupun keluarga yang masih cenderung memiliki pola pikir yang diskriminatif terhadap relationship ini akan mempengaruhi terhadap tingkat perceraian yang semakin meningkat. Di sini analisanya. Seorang yang dia sudah pada posisi angka 1 atau dia menjadi orang yang top level, itu harus ada orang yang under. Maksud saya adalah harus ada orang yang bisa melengkapi, yang bisa mendukung, mendampingi di belakangnya. Bukan kemudian kita paksakan ketika perempuan itu dia hebat, sukses, kemudian ketika dia bersama orang yang di belakangnya justru ini enggak selevel, atau ini enggak selevel, dia enggak cocok karena ceweknya lebih, misal kata, lebih kaya atau lebih sukses atau lebih ini. Justru itu tidak tepat. Karena kenapa tidak tepat statement yang seperti itu? Karena itu tadi, di atas angka 1 itu tidak ada. Adanya adalah 0. Jadi seorang yang sudah mencapai angka 1, dia harus mencari angka 2 atau angka 3. Jadi jangan paksakan sebuah sebuah paradigma berpikir bahwasanya perempuan yang sukses itu selevelnya harus yang lebih kaya atau sengaja sama kaya. Sekarang orang ketika sama-sama top level leadership, semua manusia itu ada unsur namanya, kenapa seorang bayi itu lahir dia menggenggam? Karena manusia itu terlahir dia diberikan sebuah naluri untuk dia itu pasti ingin untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, ketika orang yang sama-sama punya karakter top level, karakter pemimpin, leadership atau hal lainnya, ketika disandingkan dengan orang yang sama-sama berkarakter leadership, sama-sama berkarakter top level, pasti naluri manusia itu akan sama-sama muncul untuk dia pengen jadi yang tetap top level. Sedangkan orang top level itu ketika disandingkan sesama orang top level, pasti yang ada adalah bersaing. Nah, saya ingin pada titik poin ini yang kita bahas. Kenapa perceraian semakin meningkat? Itu bukan kesalahannya itu terhadap perempuannya atau laki-lakinya, tapi saya justru malah mengkritisi peninggalan patriarkis, budaya patriarkis yang masih sekitar 35% kalau saya menilai ya. Ini pengamatan saya, ini masih membekas terutama dalam hal relationship. Karena perempuan selalu semacam dituntut untuk mendapatkan yang lebih dari dia. Ketika tidak, masyarakat itu akan seolah memberikan akan menjustifikasi. Bahkan sebenarnya yang dirugikan tidak hanya perempuan, sebenarnya laki-laki yang dalam posisi dia memang sudah terlahir secara bakat. Di psikologi itu ada yang namanya bakat dan minat gitu ya. Bakat itu adalah bawaan lahir. Jadi semua manusia itu punya bawaannya lahir masing-masing, keterampilan yang alami. Nah, ketika ada seorang perempuan misalnya dia keterampilan alaminya adalah menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang top level. Nah, itu tentunya dia harus diimbangkan dengan tipikal orang yang pendorong atau pendukung. Dia harus
baik laki-laki maupun perempuannya itu harus saling menyadari posisi masing-masing untuk mau siapa yang ada pada posisi kedua dan posisi ke-1. Saya ingin berusaha mengajak teman-teman semuanya untuk merubah pola pikir yang bisa banyak merugikan orang lain hanya karena kita berkata orang yang kemudian yang perempuan yang sukses atau apa, ketika dia berpasangan yang di belakangnya kemudian diberikan justifikasi, ini sangat merugikan baik dalam hal perempuannya maupun laki-lakinya, bisa membuat kedua pasangan itu berpisah. Nah, karena sebuah hubungan yang langgeng itu harus saling menerima, saling melengkapi. Dan ketika ada yang posisi di 1, maka posisi nomor 1 itu dia harus mencari posisi yang nomor 2. Dan ketika ada seorang laki-laki yang dia menyadari bahwa dirinya secara bakat terlahir memang menjadi orang yang tipikal untuk mendukung, maka jangan paksakan diri kamu untuk menjadi orang nomor di 1 gitu loh. Hanya karena pola dogma yang sudah ditancapkan ke alam bawah sadar kita dari sejak kita lahir. Jadi di sini saya ingin mengatakan kepada kalian semua, guys, banyaknya sebuah relationship yang dirugikan bukan hanya berkaitan dengan kemudian mereka berakhir karena misalnya yang laki-laki merasa minder. Sebenarnya unsur minder itu tuh bukan 100% dialami pada kemauan laki-laki itu, tapi itu adalah dipengaruhi terhadap pola lingkungan, atau kalau dalam psikologi itu behavior. Behavior itu tuh teorinya adalah perilaku dipengaruhi oleh lingkungan. Stimulus plus respon. Ketika ada sebuah stimulus maka akan direspon. Nah, ketika seorang laki-laki itu sebenarnya ketika di awal dia sudah menyadari misalnya posisi dia adalah sebagai seorang yang pendukung nomor 2 misalnya. Nah, terus bertemulah dengan seorang perempuan yang top level misalnya. Sebenarnya kedua belah pihak saling menyadari. Tapi karena sebuah sistem budaya yang masih ada unsur patriarki yang membekas tadi, yang bisa jadi merendahkan laki-lakinya karena dia maka seorang laki-laki itu dia akan kemudian minder. Atau kemudian perempuannya misalnya yang dijudge, kenapa perempuannya lebih menonjol, terus misalnya dia misalkan harus ngatur-ngatur dan lain sebagainya, itu justru juga akan merugikan perempuannya. Sekarang seandainya kamu sebagai posisi perempuannya atau laki-laki kan, posisikan apakah enak kamu merasakan posisi yang kayak gitu. Sekarang bukti nyata misalnya, saya ingin tanya ke kalian, pernah nggak kalian punya seorang keluarga, kalau kalian sedang jadi anak, dimana ibu kalian itu yang dia kerja banting tulang, dia yang mendidik juga, dia yang ngatur keluarga gitu ya. Sedangkan gara-gara sistem budaya yang terlalu patriarki, dia udah pulang kerja, dia udah didik anak juga, sampai di rumah dia masih harus mengerjakan pekerjaan domestik. Bayangkan bagaimana perasaan kalian melihat ibu kalian seperti itu. Apakah ini sebuah keadilan sosial? Apakah kesetaraan itu di situ gitu loh? Seharusnya kesetaraan itu adalah pada sosial. Maksudnya sosial, ketika seorang ibu itu dia yang mengatur, maka biarkan saja saling pasangan ini saling melengkapi, maka tidak masalah jika laki-laki yang melakukan pekerjaan domestik. Karena sebuah hubungan yang harmonis, yang sehat itu harus saling melengkapi. Tapi ketika seorang ibu atau istri yang dia sudah menopang, udah bekerja pulang pagi sampai malam capek ini, dia sudah kemudian juga mendidik, membiayai keluarga, mengatur, masa dia juga masih harus mengajarkan pekerjaan rumah tangga? Bayangkan di mana posisi logika kalian, di mana sisi kesetaraannya, hanya karena pola pikir yang tidak terbuka dan terlalu
terlalu mendukung sebuah afektif saja gitu, terlalu mendukung sebuah apa namanya, dogma yang sudah dibangun menjadi paradigma besar ini gitu. Ini ketika kita bicara logika, saya akan hubungkan sedikit tentang berkaitan dengan agama. Sebenarnya kalau berkaitan dengan agama pun ya, justru, tapi di sini saya tidak ingin mengiring terkait hal agama sih. Saya lebih mendukung bagaimana kesetaraan itu diwujudkan dalam hal feminisme sosial tadi, yaitu saling melengkapi. Kalau satunya itu top level, yang satunya harus mau menerima untuk menjadi nomor 2. Dan masyarakat juga jangan julid. Masyarakat harus bisa menerima itu, karena posisi kan kalau kamu sendiri kayak gitu. Makanya kenapa kemudian ada entah suami yang minta cerai atau istrinya yang minta cerai ya kan, itu karena ketumpang tindihan budaya tadi. Bagaimana tidak tumpang tindih? Misal kata karena terlahir secara bawaan bakatnya seorang laki-laki itu emang nomor 2, ya kan, posisi dia nomor 2 gitu. Nah, ketika posisi istrinya itu memang lebih top level, tapi masih dipimpin oleh seorang yang dengan posisi under gitu, posisi di bawah, bagaimana ini tidak menjadi sebuah tumpang tindih dalam relationship gitu. Nah, seharusnya kepemimpinan dalam sebuah keluarga, kepala keluarga itu bukan pada laki-laki, tetapi pada siapa yang dia mampu bertanggung jawab terhadap keluarganya itu. Nah, di sini karena demi sebuah keharmonisan. Karena kalau misal kata gini ya, seorang yang tidak mampu untuk menjadi seorang pemimpin keluarga, dia dibebankan, ya kan? Dia secara bakat terlahir dia tidak mampu. Nah, harus kemudian seorang istrinya itu, dia secara terlahir dia punya bakat memang menjadi seorang pemimpin. Nah, ketika di keluarganya dia yang mengatur, yang bertanggung jawab, yang bekerja. Nah, ketika kayak seperti itu, masa seorang suaminya dia cuman di rumah tanpa mengerjakan apapun? Terus misal kata andai kan seorang istrinya itu tidak melakukan pekerjaan rumah tangga, misal kata mencari asisten rumah tangga, masa asisten rumah tangganya yang membayari juga istrinya? Ini kan menjadi tumpang tindih. Maka dari itu yang ingin saya katakan adalah di sini harus ada sebuah balance dalam relationship gitu. Jangan semua ketika perempuan yang lebih dominasi itu dituntut menjadi sebuah kompleksitas gitu. Padahal manusia itu kan yang maha sempurna itu Tuhan, tidak ada yang kompleks. Jadi kalau seorang perempuan itu hebat di publik, pasti dia akan lemah di keluarga. Seorang laki-laki juga kalau dia kuat di keluarga, pasti dia akan lemah di publik. Maka dari itu, ketika seorang laki-laki yang dia kuat di keluarga, jangan merasa minder, jangan merasa kemudian merasa tersaingi atau apa, tapi salinglah balance, saling mengisi. Ya, dan budaya pun jangan kemudian membuat jangan kemudian julid atas dasar yang tidak logis, yang itu akan hanya merugikan gitu. Yang ingin saya katakan adalah ketika seorang istri, seorang ibu, dia memang yang memiliki kemampuan untuk mengatur, memimpin, bekerja, maka seorang suami tersebut harus dengan rela kemudian menjadi seorang yang nomor 2 untuk mengerjakan pekerjaan domestik, baik itu masak, mencuci maupun juga mendidik anak. Kenapa saya terus bisa berkata gini, lalu apakah laki-laki itu terus kemudian nggak boleh bekerja? Nah, ini tergantung bagaimana sebuah komunikasi dua arah ini tadi. Misal kata ingin bekerja, makanya yang nomor 2, yang under, posisi under atau posisi nomor 2, dia harus bekerja yang mengimbangi urusan rumah tangga. Misal contoh nih, akan saya contohkan. Misal seorang istrinya adalah seorang direktur, pemilik perusahaan, maka seorang suaminya, maka dia akan bekerja pekerjaan rumah tangga, mengurus anak, mencuci, menyapu, memasak, dan jika misal kata dia pengen bekerja, dia bisa melakukan pekerjaan yang
yang bisa balance dengan itu, misal kata mengajar yang misal kata mengajar yang bukan terikat dengan pemerintah, mengajar yang apa ya bahasanya, yang ini sukuan itu apa ya, mengajar yang dia hanya setengah waktu saja gitu. Yang saya maksudkan adalah bagaimana saling pengertian. Sebuah hubungan seperti itu tuh harus saling balance. Nah, ketika misal seperti ini, jadi ketika dua-duanya sama-sama tidak ada yang ingin seorang posisi satu tidak dipasangkan ke posisi satu, pasti ini tidak akan mungkin terjadi. Yang ada kalau nggak bentrok, pasti yang satu kemudian harus mengalah. Kalau misal kata dan masyarakat budaya itu mengharuskan yang mengalah itu perempuan, nah ini ya ketidakadilan yang terjadi. Maksud saya di situ, mari membangun budaya yang sehat, kesetaraan yang berbasis sosial, tidak hanya yang berbasis ekonomi saja, berbasis karir saja. Perempuan butuh dihargai tidak hanya dalam segi karir saja, tapi juga dalam segi sosial. Jangan selalu menganggap laki-laki itu seolah menjadi yang di nomor satu kan. Nah, tadi saya sempat bilang saya mau menyinggung unsur agama ya. Sebenarnya kalau kita berkaitan sama unsur agama ya, dalam pendapat mazhab baik itu mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, semua itu berpendapat bahwasanya yang berkaitan dengan urusan domestik itu adalah termasuk nafkah, dan itu kewajiban laki-laki, bukan kewajiban perempuan. Kalau kalian tidak percaya, silahkan Anda mencari. Itu juga ada tercantum di kitab Ukudul Jen, kitab Qori juga. Silahkan kalau Anda tidak percaya. Dan kemudian ini kalau berkaitan dengan unsur agama, itu dalam pandangan ulama terdahulu. Kemudian pandangan ulama kini, yaitu Fazlur Rahman dan juga Aminah Wadud, itu ingin menyetarakan supaya laki-laki itu tidak terlalu berat dalam hal tanggung jawab yang dibebankan agama gitu. Kalau yang dibebankan agama, laki-laki itu selain bekerja dan juga memberikan hubungan suami istri. Kalau dalam agama, khususnya di sini agama Islam yang saya bicarakan, yang dimaksud nafkah menurut Syafi'i, Maliki, Hambali, mazhab ini semua itu adalah termasuk membuatkan adonan roti, menjadikan roti itu menjadi matang, yaitu artinya adalah urusan domestik, semua adalah kewajiban laki-laki. Nah, maka kemudian ulama kontemporer, salah satunya adalah Fazlur Rahman dan juga Aminah Wadud, itu membuat sebuah pembaharuan tafsir bahwasanya dalam hal pernikahan itu yang dapat memegang peran itu harus bisa saling berkomunikasi peran. Maksudnya di sini adalah ketika misal kata perempuan itu dia di depan, maka laki-laki harus bisa menjadi peran yang di belakang, termasuk domestik juga. Karena kalau mengacu pada agama yang sebenarnya ya, tafsir ulama yang terdahulu, sebenarnya tuh perempuan itu ya kewajibannya ini yang saya beritahu itu cuma bukan mengurus mendidik anak dan memberikan hubungan suami istri. Hanya itu saja gitu. Maka kan beban terhadap laki-laki itu kan terlalu berat gitu. Sedangkan yang selama ini kita pahami kayak seolah-olah pekerjaan domestik itu tuh kayak seolah-olah itu wajib, kayak masak itu seolah-olah itu kewajiban. Perempuan itu sebenarnya bukan dari agama Islam. Tapi itu sebenarnya adalah peninggalan budaya Jawa pada saat itu. Karena dulu itu kan animisme dinamisme kan ya.
dan dekat dengan agama tertentu yang berkaitan dengan animisme dinanisme, di mana dulu di fenomenologi agama saya pernah mempelajari itu, bahwasanya di agama tersebut mengatakan itu adalah dewa. Sekalipun laki-laki salah, maka perempuan yang harus bijaksana, dan termasuk kewajibannya itu adalah memasak. Jadi itu sebenarnya bukan ajaran dari Islam. Nah, kemudian karena beberapa ada ulama yang memiliki kepentingan, tafsir-tafsir dari kalau saya katakan yang punya kepentingan bukan ulama sih, tapi pendakwah yang memiliki kepentingan itu seolah-olah tafsir terkait domestik ini, terkait nafkah ini, itu ada sebagian ditutupi gitu. Jadi kemudian para pendakwah itu atau yang bersyiar itu, dia hanya menyebutkan nafkah itu bekerja dan juga hubungan suami istri itu, padahal tidak. Sebenarnya hubungan nafkah itu adalah termasuk menjadikan adonan roti itu menjadi matang, atau dalam kata lain urusan domestik, memasak, menyapu dan semuanya itu adalah kewajiban seorang laki-laki. Maka dari itu ulama kontemporer Amin Nawadud dan juga Fahrur Rahman itu membuat pembaharuan tafsir supaya lebih seimbang, bahwasanya dalam sebuah relationship laki-laki dan perempuan atau suami istri itu harus berbagi peran, berbagi posisi. Jika istrinya yang posisi di depan, maka harus ada yang posisi di domestik. Nah, saya kaitkan dengan kemudian sosial di Indonesia. Sosial di Indonesia itu terlalu tidak adil kepada perempuan. Makanya kenapa? Pernah ada berita kan, seorang istri yang kemudian membunuh anaknya dan setelah dicek, pernah ada berita kan itu, yang anaknya itu dicek di psikolog, ternyata dia ada masalah gangguan mental kan, baby blues namanya. Itu kenapa? Karena tekanan budaya itu tadi. Bayangkan ya, khususnya di Indonesia, perempuan sudah dia berkarir, bekerja, masa dia masih disuruh masak, urus anak dan sebagainya. Bayangkan bagaimana itu tidak menjadi gangguan psikologis, di mana keadilan terhadap perempuan. Kesetaraan itu tidak hanya dalam hal pekerjaan dan pendidikan. Kesetaraan harus diwujudkan terhadap segala hal sosial. Kalau ini dikait-kaitkan dengan agama gitu ya, justru malah sebenarnya agama itu mengharuskan laki-laki itu tuh perannya harus double-double, termasuk masak, mencuci itu juga peran laki-laki. Terus maka dari itu, di sini saya ingin memberikan sebuah perspektif. Mari kita untuk membuat balance dalam relationship. Tadi saya katakan bagaimana cara mencari pasangan sesuai karakter dan posisi tadi seperti itu. Yaitu ketika salah satu ada di top level, maka harus ada yang di under. Ketika perempuannya yang dia misal kata sudah lebih sukses ataupun yang lebih mengatur, maka harus mau menerima. Yang menerima tidak hanya laki-laki saja, perempuan, laki-laki maupun juga budaya, masyarakat harus mendukung untuk saling menerima hubungan ini, supaya tidak semakin banyak kondisi-kondisi tidak sehat dalam sosial, dalam relationship, supaya berkurang tingkat perceraian, berkurang juga tingkat gejala-gejala sosial yang tidak baik. Nah, disinilah poin yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua guys. Jadi marilah jangan selalu berpandangan bahwasanya ketika menikah atau apa, perempuan harus yang selalu mengalah. Bahkan saya pernah baca di sosial media orang komen, udah jelas-jelas laki-lakinya yang tidak tepat, tapi masih didukung kayak durhaka pada suami dan sebagainya. Nah, ini yang pola pikir yang salah. Kenapa? Inilah
unsur tidak memanusiakan manusia, unsur humanis yang tidak ada tuh di sini. Posisikan bagaimana kamu ketika manusia tidak dianggap manusia. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika seorang itu kebaikan hanya di ataupun posisi dalam relationship hanya dipandang dalam segi jenis kelamin, itu akan menjadi hubungan sosial dan tidak baik. Kalau seperti ini terus, bukan hanya unsur sosial saja yang tidak akan maju, tapi negara ini pun juga akan berkaitan untuk ketidakmajuan. Karena sebuah kemajuan global itu harus bisa menerima pola pikir yang logis, yang terbuka, yang humanis, yang mampu memanusiakan manusia, yang mampu mendudukan manusia seutuhnya terhadap akal, terhadap empati, bukan hanya terhadap pola-pola dogma yang dibangun menjadi paradigma yang tidak adil, paradigma yang membebankan salah satu pihak. Oke, dari sini guys, lain kali kita akan sambung lagi. Aku udah sangat menggebu-gebu bahas tema ini karena memang aku udah greget banget melihat kondisi ini. Jadi pesan aku, mari kita siapa aja sebagai masyarakat yang sedang yang berunsur budaya, itu untuk membudayakan kesetaraan itu, kemanusiaan itu tidak hanya dalam soal karir, tapi juga dalam hal relationship, dalam hal sosial. Hargailah perempuan sebagai individunya itu, bukan kemudian atas dasar jenis kelaminnya. Jadi saya punya sebuah harapan bahwasanya saya ingin ini tidak hanya di sosial saja sih, tapi bisa menjadi sebuah hukum di negara Indonesia ini yang terkait perkawinan itu diubah. Jadi kepala keluarga itu tidak hanya laki-laki, tetapi siapa yang dia mampu mengatur dan memberikan mengatur keluarga bertanggung jawab, itulah yang menjadi kepala keluarga. Saya memiliki sebuah harapan terkait relationship ini juga bisa menjadi hukum negara. Suatu saat nanti saya punya impian di situ. Bahwasanya kepala keluarga itu harus yang dia benar-benar yang bisa bertanggung jawab kepada keluarganya. Bukan dilihat dari apa dia laki-laki atau perempuan. Karena ini kunci supaya kondisi relationship dan sosial itu tidak terjadi tumpang tindih. Supaya seorang misal kata ibu atau istri tidak melakukan pekerjaan yang berdobel-dobel, yang kemudian akan membebani psikologisnya, yang menjadi baby blues. Ini akan sangat merugikan kepada perempuan. Jadi saya sangat berharap suatu saat jika suatu saat ada sebuah hukum pasti di Indonesia yang dapat mengubah hukum perkawinan untuk yang menjadi kepala keluarga itu adalah tidak dilihat dari unsur jenis kelamin, tapi dilihat dari unsur hasil kesepakatan bersama, siapa yang mampu bertanggung jawab lahir batin kepada keluarganya, baik itu perempuan maupun laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga. Saya berharap ini menjadi budaya dan juga menjadi hukum negara juga untuk demi harmonisasi relationship dan juga sosial. Karena seperti ini. Kenapa ini sangat penting? Ini tidak hanya dalam unsur merugikan perempuan saja, tapi akan ada hubungannya juga nanti dalam hal kemajuan sebuah negara. Saya contohkan seperti ini. Ketika seorang perempuan dalam hal relationship-nya, dia dibebani beban yang berdobel-dobel seperti itu ya kan, karena dia di karir dia top level misalnya, ketika dia balik di rumah dia harus menjadi under, dia harus bekerja berdobel-dobel. Bayangkan apakah dia konsen bertanggung jawab terhadap dedikasinya terhadap profesinya itu. Bayangkan bahwa ketika seorang perempuan itu misal kata dia punya tanggung jawab ke
misal kata dia menjadi seorang misal kata dia menjadi seorang bupati lah katakanlah, misal kata. Nah, bagaimana dia bisa fokus ketika untuk bertanggung jawab kepada rakyatnya ketika padahal dia lebih mampu daripada laki-laki, tapi ketika dia kembali ke rumah dia harus diposisikan padahal padahal secara bakat nalurinya dia adalah top level. Nah, ini bukan hanya merugikan secara segi kemanusiaannya terhadap perempuan saja, tapi juga akan berkaitan terhadap kinerja di dunia dedikasi. Misalnya gini, kita pernah kan lihat beberapa peraturan ke bahwasanya untuk misal kata beberapa peraturan terhadap karyawan yang dilonggarkan untuk ataupun PNS yang dilonggarkan untuk perempuan, misal kata yang sedang ini apa namanya, yang lebih pernah ini menjadi perdebatan untuk lebih mendapatkan jam kerja lebih dikurangi itu kan. Nah, bagaimana ini malah menjadi unsur kesetaraan ketika seperti itu gitu, dengan alasan supaya bisa bertemu keluarga, supaya bisa lebih mengutamakan keluarga dan sebagainya. Seharusnya solusinya bukan seperti itu, bukan mengurangi jam kerja perempuan kemudian laki-laki lebih dibanyakan atau perempuan lebih sedikit, atau kemudian diberikan kompensasi jam libur perempuan berbeda dengan laki-laki. Bukan seperti itu, tapi seharusnya yang disetarakan itu adalah dalam hal relationship, dalam hal posisi. Ketika salah satu yang menjadi posisi di depan itu jangan hanya dalam karir saja, tetapi harus totalitas di keluarganya, relationship-nya. Dia juga harus menjadi kepala keluarga. Karena apa? Karena ini supaya fokus perannya. Karena ketika seseorang di luar dia menjadi peran nomor 1, ketika dia pulang harus peran nomor 2, ini akan merugikan dirinya sendiri juga, harus kerja berdobel-dobel, dan juga akan merugikan orang lain. Ketika di publik dia akan merugikan orang lain. Karena apa? Karena dia masih punya beban di belakangnya. Ketika dia pulang dia harus mengerjakan beban yang itu pekerjaan orang nomor 2. Jadi saya sangat berharap budaya-budaya yang tumpang tindih ini untuk kita ubah menjadi lebih kesetaraan gender secara sosial, tidak hanya dalam hal karir tetapi dalam segala hal, atau dalam kata lain feminisme sosial. Oke guys, dari aku gitu dulu. Kapan-kapan kita sambung lagi. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Dan aku berharap kalian bisa tinggalkan jejak di bawah gimana terkait perspektif saya. Oke guys, terima kasih. Sekian dari saya, Ratu EKBKJ. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.